warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aureliani dari kelas 2B, NIM 202-303-101-090. Saya dari mahasiswa D3 Kepelautan Universitas Jember Kampus Lumajang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari terapi relaksasi otot progresif. Yang pertama yaitu menurunkan ketegangan otot, yang kedua menurunkan tekanan darah tinggi, yang ketiga mengurangi disritmia jantung, dan masih banyak lagi tujuan dari terapi relaksasi otot progresif. Di sini saya akan melakukan prosedur bagaimana cara melakukan terapi relaksasi otot progresif. Mari kita simak videonya. Prosedur yang pertama ditujukan untuk melatih otot tangan. Genggam tangan kanan dan tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Buat kepalan semakin kuat sehingga merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Selanjutnya, prosedur yang kedua ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Tekuk kedua lengan ke depan pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang dan jari-jari menghadap ke langit-langit. Prosedur yang ketiga ditujukan untuk melatih otot biceps. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. Kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot biceps akan menjadi tegang. Otot biceps juga bisa disebut otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Prosedur yang keempat ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendor. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua telinga. Fokuskan perhatian gerakan pada kontrak ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas, dan leher. Gerakan ini ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendor. Prosedur yang kelima ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti mengerutkan dahi. Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa kulitnya keriput. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Prosedur yang keenam ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti memejamkan mata dengan keras sehingga dapat dirasakan ketegangan yang ada di sekitar mata. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Gerakan ini ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti pada bagian mata. Prosedur yang ketujuh ditujukan untuk mengendurkan ketegangan otot rahang. Gerakan ini ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Katup rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Prosedur yang ke-8 ditujukan untuk mengendorkan otot-otot di sekitar mulut. Gerakan ini ditujukan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Bibir dimencongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. 9 ditujukan untuk merilekskan otot leher di bagian depan maupun belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Tekan kepala pada permukaan bantal atau kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Prosedur yang ke-10 ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan membawa kepala ke wajah, benamkan dagu ke dada
sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Gerakan ini ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Prosedur yang ke-11 ditujukan untuk melatih otot punggung. Gerakan yang pertama, angkat tubuh dari sandaran kursi. Yang kedua, punggung dilengkungkan. Yang ketiga, busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lurus. Prosedur yang ke-12 ditujukan untuk melemaskan otot dada. Gerakan yang pertama, tarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepas. Yang ketiga, saat tegangan dilepas, lakukan nafas normal dengan lega. Yang keempat, ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Prosedur yang ke-13 ditujukan untuk melatih otot perut. Gerakan yang pertama, tarik dengan kuat perut ke dalam. Yang kedua, tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu lepaskan bebas. Yang ketiga, ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut. Gerakan ini ditujukan untuk melatih otot perut. Prosedur yang ke-14 dan 15 ditujukan untuk melatih otot-otot kaki seperti paha dan betis. Gerakan yang pertama, luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Yang kedua, lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Yang ketiga, tahan posisi tegang selama 10 detik lalu dilepas. Dan yang keempat, ulangi setiap gerakan masing-masing 2 kali. Baik, begitulah prosedur terapi relaksasi otot progresif. Teman-teman semua bisa melakukannya di rumahnya masing-masing dengan melihat video yang sudah saya tampilkan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.